Halo Sobat Literasi, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Setiawan Harefa dari SMA Swasta Santo Saverius Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan ini, saya akan meresensikan sebuah buku yang berjudul Obat Tradisional Nias, Manfaat dan Teknik Penggunaannya. Buku ini merupakan sebuah buku yang disusun oleh sebuah tim yang diketuai oleh Hatisama Farasi dengan penyunting naskah Nata Alwi Duha dan Lucia Sutrisni Telambanua. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Pusaka Nias Gunung Sitoli pada tahun 2018 dan merupakan buku terbitan ketiga dengan nomor ISBN 978-602-9599916. Ukuran buku 20,2 x 13,7 cm dengan tebal 0,7 cm atau 126 halaman. Nah, pertanyaannya, di antara sekian banyak buku, mengapa sih saya memilih untuk meresensikan buku ini? Jadi, saya memilih untuk meresensikan buku ini karena menurut saya buku ini adalah buku yang menarik. Dengan membaca judulnya saja, kita sudah tahu jika buku ini akan memberikan manfaat jika kita membacanya. Buku ini merupakan buku non-fiksi yang berisi tentang berbagai jenis penyakit yang disusun secara alfabet sehingga memudahkan pembaca untuk membacanya. Untuk setiap penyakit terdapat petunjuk bahan-bahan obat yang dapat digunakan dan juga terdapat petunjuk atau cara meramu obat tersebut sehingga dapat digunakan atau dikonsumsi oleh seseorang. Nah, sebagai contoh penyakitnya yaitu penyakit campak atau dalam bahasa daerah Nias Sohulu Juhu atau gumo. Bahan yang digunakan yaitu daun-daun maulis sebanyak 9 pucuk dan cara meramunya yaitu bahannya diperas dengan 1/2 gelas air, kemudian disaring lalu diminum 2 kali sehari. Keunggulan utama buku ini terletak pada teknik penyajian yang sederhana dan aplikatif. Bahasa yang digunakan juga sederhana dan mudah untuk dipahami. Pada buku juga terdapat catatan-catatan kaki yang berisi tentang definisi ataupun pengertian dari kata yang cukup sulit untuk dipahami. Nah, selain kelebihan, buku ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang sangat fatal dari buku ini yaitu terletak pada penulisan judul, di mana kata teknik tertulis dengan kata teknisik, yang dimana kata teknisik ini tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ataupun tidak sesuai dengan KBBI, sehingga merupakan kesalahan yang cukup fatal. Kesalahan ataupun kekurangan lainnya dari buku ini yaitu terlalu banyak menggunakan bahasa daerah Nias, sehingga pembaca yang kurang memahami bahasa daerah Nias akan terus melihat catatan kaki yang membuat pembaca tidak nyaman ataupun merasa tidak enak untuk membaca buku tersebut. Lalu, buku ini juga belum memenuhi standar permintaan pasar sehingga saat ini cukup sulit untuk menemukan buku ini. Nah, tips dari saya akan lebih baik jika buku ini diperbanyak sehingga orang-orang yang ingin membaca ataupun ingin memiliki buku ini dapat menemukannya dengan mudah. Saya sangat menyarankan buku ini kepada teman-teman ataupun orang tua yang ingin mengetahui obat tradisional Nias dan juga ingin mendalami tentang ilmu-ilmu pengobatan. Sekian resensi saya ucapkan terima kasih, salam literasi.